Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, tidak kurang suatu apapun. Kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang data analitik ya. Pada pertemuan yang keempat ini, atau pada modul yang keempat ini, ada beberapa topik yang akan kita bicarakan, teman-teman. Yang pertama adalah data frame fundamental, dan berikutnya adalah data frame operation. Jadi pada sesi video pembelajaran kali ini, kita akan fokuskan pembelajaran kita pada topik tentang data frame. Dasar-dasar dari data frame akan kita pelajari dan juga berbagai macam tipe operasi atau built-in function yang disediakan oleh RStudio untuk memudahkan kita dalam melakukan proses pemanipulasian dalam data frame maupun bagaimana cara menciptakan data frame itu sendiri. Nah, dalam video tutorial yang pertama atau topik pertama, kita akan membahas hal-hal yang sifatnya fundamental teman-teman tentang data frame. Oke. Nah, mari kita langsung saja. Sebelumnya akan saya clear terlebih dahulu layar konsolnya ya dengan menekan tombol Ctrl L. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa RStudio telah menyediakan beberapa data frame yang siap kita gunakan untuk berlatih. Ya, dengan cara mengetikkan data, lalu kurung buka, kurung tutup, enter, kita bisa mendapatkan list data-data yang data-data frame yang telah disediakan ya, atau sering disebut sebagai data sets ya. Inilah data set yang sudah disediakan oleh RStudio, bisa kita gunakan secara langsung ya. Nah, misalkan kita ingin mencoba melihat isi dari dataset yang berjudul state.x77 ini ya. Mari kita ketikkan state.x77, lalu kita enter. Nah, maka kita bisa mendapatkan bahwa data frame tersebut seperti ini isinya ya. Jadi segala informasi yang berkenaan dengan statistik, data statistik di sebuah provinsi ya. Di situ ada Alabama, Alaska, kota-kotanya ya, ada Arizona dan sebagainya. Bisa kita lihat populasinya berapa, pendapatan daerahnya berapa, lalu kasus pembunuhannya berapa gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi ini kayaknya bukan kasus deh ya, soalnya koma-koma gitu ya. Atau entahlah, yang jelas kita bisa menampilkan dataset yang ada yang disediakan oleh RStudio dengan memanggil namanya. Seperti yang kita lakukan tadi, state.x77. Akhirnya kita mendapatkan datanya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya teman-teman, hal yang akan kita pelajari berikutnya adalah uh, kalau kadang-kadang kita hanya ingin melihat format sebuah data gitu. Jadi kita tidak memerlukan seluruh data ini. Nah, untuk bisa mendapatkan data-data, misalkan 6 data pertama ya, 6 data pertama, kita bisa melakukannya dengan menggunakan kata head di sini ya, teman-teman. Oke, kita Ctrl L lagi dan kita ingin melihat 6 baris pertama dari data tersebut, head. Lalu kita ketikkan di situ state x77. Itu ya, kita akan mendapatkan hanya 6 data pertama, 6 baris data pertama ya. Dan ini biasanya kita lakukan jika kita hanya ingin melihat secara singkat sebenarnya data ini isinya atributnya apa saja sih. Oh, kita bisa tahu langsung ya, ada population, ada income, dan seterusnya gitu ya. Jika kita hanya ingin melihat secara general, tidak secara detail gitu ya, kita bisa menggunakan fitur head. Dan kebalikannya, kita juga bisa menggunakan fitur apa yang bisa kita dapatkan pada data-data terakhir ya, menggunakan perintah tail atau ekor gitu ya. Kita gunakan di situ tail, state x77. Nah, ini ya teman-teman, kita mendapatkan data
6 buah data terakhir dari set X77. Nah, berikutnya ada sebuah built-in function yang sangat sangat berguna bagi kita jika kita ingin melihat lebih detail lagi struktur dari sebuah data frame dengan cara mengetikkan str. Mari kita coba ya. Str set X77. Nah, kita akan mendapatkan struktur datanya. Di sini kita bisa melihat bahwa data yang kita miliki tersebut memiliki tipe data seperti ini. Ya, karakter ya 1 sampai 50, rows 1 sampai 50, Alabama dan seterusnya ini ya. Ini rows-nya dan tipe datanya adalah semuanya karakter. Dan di sini kita bisa melihat atribut-atributnya. Untuk number kita bisa melihat satu kolom baris 1 sampai 50 ya. Untuk kolom 1 sampai 8 itu tipe datanya adalah number. Tipe datanya adalah number ya. Sedangkan untuk kolom pertama ya, tipe datanya adalah apa di sini? Char gitu ya. Jadi sekali lagi kita bisa melihat tipe data dari setiap kolom ini adalah seluruhnya number. Ini ya. Dan nama kolom dari data frame tersebut kita bisa lihat juga. Nama kolom adalah ini. Nama baris ya, 1 sampai dengan 50. Jumlah baris yang kita miliki, ini nama depannya semua. Dan jumlah kolom 1 sampai 8 dan ini nama-nama kolomnya. Oke, jadi bagian yang teratas ini adalah mengindikasikan jumlah baris dan bagian yang bawah sini jumlah kolom. Kita bisa lihat data frame kita terdiri dari 50 baris dan 8 buah kolom. Dan semuanya tipe datanya adalah number. Oke, itu atau fungsi dari str atau structure. Jadi kita bisa lihat dengan mudah struktur data dari sebuah data frame dengan menggunakan built-in function bernama str. Bahkan kita pun dapat memperoleh informasi statistik dari sebuah data frame dengan mengetikkan kata kunci atau built-in function summary. Kita coba summary state X77. Di situ teman-teman kita bisa mendapatkan data-data statistik berkenaan dengan data frame yang kita sedang gunakan. Setiap kolom ya, misalkan kolom populasi kita bisa mengetahui nilai minimalnya di situ berapa, mediannya berapa, min atau rata-ratanya dan maksimalnya. Ya, itu berkaitan dengan data statistik. Oke, berikutnya bagaimana kita bisa menciptakan data frame kita sendiri. Nah, setelah sejauh ini kita baru mencoba menggunakan data frame yang sudah disediakan oleh R gitu ya. Nah, tapi bagaimana jika kita ingin membuat data frame sendiri? Oke, kita bisa menggunakan beberapa cara ya teman-teman. Cara yang pertama adalah dengan membuat sebuah vektor, lalu menggabungkan vektor-vektor tersebut menjadi data frame. Nah, ini akan kita lakukan. Bagaimana kita bisa membuat data frame dari beberapa vektor. Oke, ini saya akan copy paste saja biar nggak kepanjangan, biar nggak kelamaan waktu saya menulisnya. Ya, di sini yang saya lakukan adalah menciptakan sebuah vektor bernama bulan, di mana vektor tersebut teman-teman berisikan nama-nama bulan ya yang digabungkan menggunakan operator combine. Masih ingat ya? Lalu saya enter. Lalu kita lihat bulan.
Nah, kita bisa melihat di situ kita memiliki vektor bernama bulan yang nilainya seperti tertera di dalam screen kita. Berikutnya, kita akan membuat sebuah vektor yang lain bernama sales. Lihat hasilnya, sales seperti itu. Dan event, kita copy ini. Kalau kita ciptakan sebuah frame bernama event yang isinya adalah true false, jadi gabungan dari beberapa operator logical. Kita lihat event seperti itu ya. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan vektor-vektor ini menjadi sebuah frame. Kita bisa menggunakan function bernama data frame itu sendiri. Data frame, lalu kita gabungkan, kita panggil nama-nama vektornya. Yang pertama adalah bulan, lalu sales, dan berikutnya adalah event. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman, kita sekarang sudah memiliki sebuah data frame ya yang terdiri dari gabungan dari tiga buah vektor. Ya, jadi ada kolom bulan, ada kolom sales dan event. Ini maksudnya ada bulan Januari itu pencapaian salesnya 200 unit. Pada bulan tersebut dilakukan sebuah event promosi gitu ya, sehingga dia bisa mencapai penjualan sales karena adanya event. Kita bisa lihat beberapa yang tidak ada event ya, false, itu penjualannya menurun ya, penjualannya menurun di sini ya teman-teman lihat. Adapun beberapa di antaranya tetap naik gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat semua bulan yang ada eventnya itu kecenderungannya penjualannya cukup tinggi, salesnya cukup tinggi gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah cara bagaimana kita bisa membuat sebuah data frame yang diciptakan dari beberapa vektor yang berbeda. Dalam contohnya ada 3 buah vektor. Oke, sekarang kita akan mempelajari topik berikutnya, itu data frame selection. Nah, di sini ada beberapa topik ya. Memfilter seluruh kolom pada baris tertentu. Memfilter seluruh kolom pada baris tertentu. Jadi kita ingin dapatkan hanya informasi di baris pertama misalkan, tapi kolomnya semuanya bisa kita lihat gitu ya. Nah, kita akan ciptakan dulu sebuah data frame bernama df. Lalu df ini kita hasilkan dari perintah yang atas ini ya. Jadi kita jadikan data frame. Nah, sehingga kalau kita clear, sekarang kita bisa memanggil data frame kita dengan mengetikkan df seperti itu. Nah, ini ya df. Berikutnya, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan data baris yang pertama saja, tetapi untuk semua kolom. Nah, kita bisa menggunakan perintah df, nama data frame-nya. Lalu pada baris keberapa? 1. Semua kolom. Kalau semua kolom berarti kita cukup kosongkan. Kalau kita tidak tentukan kolom yang keberapa, berarti dia akan menampilkan seluruhnya. Seperti yang pertama ini, kita menuliskan 1, berarti yang ditampilkan hanya baris pertama. Kalau kita kosongkan juga nanti akan tampil seluruhnya. Seperti itu ya. Jadi dia hanya mendapatkan data di bulan Januari, salesnya 200 dan eventnya adalah true. Yaitu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan seluruh kolom pada baris tertentu. Nah, berikutnya memfilter seluruh baris pada kolom tertentu. Ini kebalikannya. Kalau tadi seluruh seluruh kolom pada baris tertentu, kalau sekarang adalah seluruh baris pada kolom tertentu. Maka ini tinggal kita balik saja teman-teman. df. Karena yang kita inginkan adalah seluruh baris, maka barisnya kita kosongkan dan kolomnya kita tentukan. Ini ya. Kita hanya dapat menghasilkan nama-nama bulan. Nama-nama bulannya saja. Oke. Berikutnya,
Memfilter data berdasarkan nama kolom. Ya, artinya kita ingin mendapatkan data berdasarkan nama kolom. Kalau ini kan tadi berdasarkan indeksnya ya, berdasarkan nomor indeksnya. Jadi kolom ke berapa? Kalau misalkan kita nggak hafal indeksnya, tapi kita ke hafal nama kolomnya, kita bisa menggunakan seperti ini. Misalkan DF, kita nggak hafal nama indeksnya. Yang kita hafal adalah nama kolomnya. Misalkan kolom sales. Nah, kita bisa mendapatkan error ya. Oke, seperti saya tipe di sini ya, ada sedikit tipe. Kita ulang lagi teman-teman. Sales. Nah, itu ya. Oke, berikutnya kita juga bisa memfilter data frame dengan cara menentukan spesifik baris yang kita inginkan dan spesifik beberapa kolom yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita ingin mendapatkan 5 baris pertama dari data frame kita dan hanya kolom bulan dan event. Maka yang bisa kita lakukan adalah seperti ini, ya. Mengetikkan nama data frame-nya df. Lalu kita ketikkan jangkauan 1 sampai dengan 5, artinya baris 1 sampai dengan 5 saja. Dan nama kolomnya karena gabungan kita bisa menggunakan operator combine. Yang pertama di sini adalah bulan, koma, event. Nah, kita akan mendapatkan hanya kolom bulan dan event dan 5 baris pertama saja. Oke, dan RStudio juga memiliki sebuah metode untuk memudahkan kita dalam merujuk ke sebuah kolom. Misalkan kita hanya ingin mendapatkan kolom, nama kolom data yang ada pada kolom sales. Kita juga bisa melakukan perintah seperti ini dengan menggunakan operator $. Oke. Seperti itu ya. df $, event. Nah, atau bahkan kita bisa memfilter data menggunakan function subset. Nah, subset ini membutuhkan 2 buah parameter atau atribut teman-teman. Yang pertama adalah nama data frame-nya dan yang kedua adalah kondisinya. Sebagai contoh ya, kita ketikkan di sini subset. Lalu kita tentukan data frame kita bernama df. Dan kondisinya, misalkan kita hanya ingin menampilkan data-data ketika terjadi event. Berarti ketika ketikkan di sini subset sama dengan event sama dengan true. Nah, ini mengandung arti bahwa tampilkanlah seluruh data yang eventnya sama dengan true. Artinya seperti itu. Tampilkan data pada df yang eventnya adalah true. Oh, true itu huruf besar ya. Maaf. True, seperti itu. Nah ya, sehingga akan ditampilkan hanya data-data yang pada bulan tersebut ada eventnya. Sedangkan bulan-bulan yang tidak memiliki event, tidak dilakukan event, maka tidak akan ditampilkan. Dan berikutnya misalkan kita bisa memfilter misalkan contoh lainnya ya. Kita hanya ingin menampilkan data-data penjualan yang lebih dari 300. Kita bisa melakukan hal yang sama, subset,
lalu nama data frame-nya, lalu di sini subset sales lebih besar dari 300. Maka di sini kita akan mendapatkan data yang di bulan tersebut memperoleh transaksi penjualan lebih dari 300, sedangkan yang 300 ke bawah itu tidak akan ditampilkan. Oke, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengurutkan data. Ya, jadi data frame juga memiliki sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk mengurutkan data. Kalau dari Excel tuh sort gitu ya, atau order by. Nah, di RStudio kita bisa menggunakan sebuah function bernama order. Nah, cara penggunaannya gimana teman-teman? Penggunaannya cukup mudah. Bisa kita lakukan adalah, misalkan kita menciptakan sebuah data frame terlebih dahulu, lalu gunakan kata kunci ordernya. Ya, dan kita ingin order by apa misalkan. Kita coba ya. Kita akan membuat sebuah data frame baru bernama sorted.df. Lalu menggunakan kata kunci order, kita akan order data frame kita berdasarkan sales. Jadi akan terurut dari sales yang kecil sampai sales yang besar yang ditampilkan. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat isi dari sorted df itu apa. Lihat di situ teman-teman. Kita bisa melihat bahwa yang ditampilkan adalah indeksnya. Padahal mungkin kita lebih tertarik untuk mendapatkan nilai salesnya ya, biar bisa terlihat terurut atau tidak gitu ya. Nah, kita bisa gunakan perintah seperti ini teman-teman, df sorted df lalu semua kolom. Nah, kita sekarang sudah memiliki sebuah data frame yang terurut by sales. Nah, itu ya. Kita bisa melihat bahwa penjualannya terurut dari yang terendah sampai yang tertinggi. Rendah itu ada di bulan Februari. Dan tertinggi itu ada di bulan September. Dan lalu bagaimana jika yang kita inginkan adalah mengurutkan data tetapi urutannya terbalik, dari yang terbesar dulu baru yang terkecil, atau sering disebut istilah descending gitu ya. Oke, itu bisa kita lakukan misalkan dengan cara seperti ini. Kita buat sebuah variabel data frame baru bernama df, lalu seperti yang tadi order. Kita order dari sebuah tabel bernama, dari sebuah data frame bernama df. Karena urutan yang ingin kita balik secara descending, maka kita tambahkan angka minus di sini, teman-teman. Lalu kita lihat df des gitu. Kita bisa melihat sekarang sales kita sudah terurut, tapi dari yang terbesar berurut ke yang kecil ya, atau descending. Sekali lagi, yang membedakan antara descending dan ascending hanya di bagian tanda di sininya. Kalau descending itu kita tandakan minus ya. Oke, itulah materi dari topik kita yang pertama. Dan sekarang saatnya kita membahas, atau bukan membahas ya, saya menjelaskan soal-soal latihannya. Oke, soal latihan ini bisa teman-teman lihat dari modul maupun dari e-learning secara langsung ya. Itu sama. Karena yang apa saya inputkan di e-learning itu saya ambil juga dari modul gitu ya.
Nah, ini pertama baca terlebih dahulu petunjuk instruksionalnya, yaitu kerjakanlah seluruh soal berikut di bawah ini menggunakan RStudio dan tampilkan screenshot hasil dan langkah-langkah pengerjaannya. Ya, screenshot ya. Kenapa saya inginkan screenshot bukan link Google Drive? Karena kalau teman-teman langsung memberikan screenshot pada aplikasi LMS-nya atau Indigos-nya, itu data-data screenshot teman-teman akan tersimpan secara internal. Namun ketika teman-teman memberikan link, sebenarnya data teman-teman tidak tidak nge-link secara internal. Seperti itu. Oke, soal yang pertama. Ciptakanlah data frame dengan menggunakan function data.frame yang divisualisasikan seperti gambar di bawah ini dengan terlebih dahulu menciptakan vektor yang dibutuhkan. Nah, jadi yang diinginkan adalah teman-teman buat vektor dulu. Jadi 3 buah vektor. Vektor age, weight, dan sex. Setelah itu gabungkan vektor-vektor tersebut menjadi sebuah data frame. Itu yang dikehendaki di soal nomor 1. Lalu soal nomor 2. Berdasarkan dari data frame yang terbentuk dari soal nomor 1, jadi soal nomor 2 tuh masih ada kaitannya dengan nomor 1 gitu ya. Urutkan data berdasarkan kolom weight secara descending. Tadi kan sudah ya. Teman-teman rearrange dari data frame-nya agar ditampilkannya itu terurut berdasarkan weight. Dari yang membesar ke yang kecil. Ya, kalau ini kan masih acak ya. Lalu soal nomor 3, lakukanlah pengecakan data frame yang dihasilkan pada soal nomor 1 menggunakan function isDataFrame untuk memastikan bahwa data frame yang dihasilkan adalah valid. Ini maksudnya seperti ini. RStudio memiliki sebuah kemampuan dalam mendetek data frame, baik itu data frame secara apa namanya, oke. Soal berikutnya, teman-teman diminta untuk memeriksa apakah sebuah data frame itu adalah data frame atau bukan dengan menggunakan function bernama isDataFrame. Dia akan memberikan nilai true ketika data frame yang teman-teman buat di soal nomor 1 itu benar, dan akan mengembalikan nilai false apabila data frame yang teman-teman ciptakan itu masih salah. Lalu nomor 4. Nah, ciptakanlah matriks berikut ini. Ini gampang ya, tinggal teman-teman membuat kode seperti ini. Jadi membuat matriks yang disimpan dalam sebuah variabel bernama mat. Lalu dengan menggunakan function as Nah, mungkin itu ya materi dari topik yang pertama, itu tentang fundamental data frame. Di video berikutnya kita akan mempelajari fitur-fitur yang lebih lengkap atau jenis-jenis operation yang bisa kita lakukan, kita kenakan pada data frame kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.